Hah, emang benar bisa di Belanda 10.000 dapat cilok satu plastik? Bisa dong, tapi syaratnya bikin sendiri ya. Jajanan ini saya nggak pernah bosen. Saya yakin teman-teman juga pada doyan. Bener kan? Langsung ke bahan-bahan untuk bikin cilok klasik ya. Jadi 150 gram tepung terigu, 150 gram tepung tapioka, setengah sendok teh lada, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan kurang lebih 200 ml air panas. Lalu siapkan juga air secukupnya untuk merebus cilok. Nah, tepung, lada, garam, dan kaldu bubuknya diaduk dulu dengan tangan, lalu ditambahi air panas sedikit demi sedikit sambil diuleni. Nguleninya nggak perlu terlalu keras ya, karena tujuannya cuma biar adonan menyatu, nggak harus terlalu kalis jadinya. Saya pakai sarung tangan soalnya panas airnya, bisa juga pakai sendok kayu. Cilok yang pertama ini cilok klasik alias cilok yang nggak dipakein campuran daging. Tergantung merek tepung terigu yang dipakai, di sini saya masih nambahin sedikit air panas, kurang lebih mungkin 5-10 ml. Yang pasti adonan cilok harus cenderung lembek. Karena udah tercampur rata, saya lepas dulu sarung tangannya dan saya akan memulung dengan tangan. Tangan saya udah saya cuci bersih ya. Pastikan air untuk merebus cilok panas, lalu kita ambil sedikit adonan untuk kita pulung. Kita bulatkan dengan kedua tangan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, adonan cilok ini ada bagusnya cenderung lembek. Jadi memulungnya tuh mudah untuk membuat permukaan cilok rata dan halus. Masukkan cilok ke air yang sudah panas. Lanjutkan memulung sampai adonan habis. Bahan yang saya sebutkan ini bisa untuk 2-4 orang. 2 orang kalau porsi agak lapar atau porsi buat pengganti makan, 4 orang kalau versi buat cemil-cemil doang. Ya, ini direbus dengan api sedang sampai nanti mengapung. Nah, kalau saya biasanya kalau udah mengapung nggak langsung diangkat, saya rebus lagi sekitar 5-10 menit, 7 menit lah, biar pasti benar-benar matang dalamnya, biar nggak makan kanji mentah. Oke? Nih, seperti ini kelihatannya cilok yang mulai mengapung. Dari poin ini biasanya saya rebus lebih lanjut lagi 7 menit. Sambil menunggu ciloknya matang, kita bikin saus kacangnya ya. Bahan-bahannya adalah 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng dan dihaluskan. Pakai blender aja sih saya. Kalau males goreng kacang sendiri atau nggak punya kacang tanah di rumah, bisa juga pakai peanut butter. Lalu ditambahi dengan 250 ml air putih. Tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh bubuk bawang putih. Buat praktisnya aja bisa digantiin dengan bawang putih yang sudah digoreng. Lalu nanti juga kita tambahkan setengah sendok teh garam. Rebus semua bahan ini sampai mengental. Cilok saya udah mateng, sekarang siap untuk diangkat. Nah, ini saya taruh kontainer dulu dan bakal saya tutup, soalnya saya mau bikin 2 versi. Yang satunya nanti adalah cilok daging, tapi tetap lebih banyak kuantitas tepungnya, karena ini kan cilok bukan bakso. Ini nanti sebelum disajikan bakal saya rebus sebentar lagi biar tetap kenyal. Kembali ke saus kacangnya, ini udah mulai mengental, jadi saya tambahin garam. Ini nggak sampai setengah sendok teh, jadi mungkin kurang lebih 1/4 sendok teh aja. Soalnya kecapnya saya pakai merek Bango yang udah lumayan asin. Aduk sampai rata, matikan api dan sisihkan. Sekarang kita lanjut membuat cilok dagingnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dagingnya cuma pakai dikit aja karena ini untuk cilok, bukan untuk bakso. Dimulai dengan 50 gram daging cincang, saya pakai tartar.
Dihaluskan dulu, saya cuma pakai tangan aja karena kuantitasnya terlalu sedikit. Lalu saya tambahkan 125 gram tepung terigu, 125 gram tepung tapioka, setengah sendok teh lada, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan juga kurang lebih 200 ml air panas. Siapkan juga air secukupnya untuk merebus cilok. Cara bikinnya sama dengan cara membuat cilok klasik. Jadi campur daging cincang, tepung terigu, tepung tapioka, lada, kaldu, dan garam. Lalu tambahkan air panas sedikit demi sedikit sambil diuleni, tapi tidak perlu terlalu kalis. Untuk menghasilkan adonan yang cenderung lembek, kalau tadi untuk cilok klasik saya perlu menambahkan sedikit air, di sini airnya nggak saya pakai semua, soalnya daging udah mengandung sedikit air. Adonan udah siap, tangan udah saya cuci, sekarang waktunya untuk memulung. Sama ya dengan yang tadi, jadi ambil sedikit adonan, bulatkan dengan kedua tangan, lalu rebus di air yang sudah panas. Pastikan airnya banyak, jadi cilok-ciloknya bisa mengapung dengan bebas. Pulung sampai semua adonan habis. Tunggu sampai cilok mengapung. Kalau sudah mengapung, tambahkan merebus selama kurang lebih 10 menit. Di sini lebih lama daripada cilok klasik soalnya pakai daging yang mentah. Setelah 10 menit, cilok siap diangkat dan siap disajikan bersama saus kacang dan tambahan saus yang lain sesuai selera. Ini karena tadi saya juga pakai cilok klasik yang saya masak sebelumnya. Jadi saya panasin dulu sebentar. Selanjutnya kita campur jajanan kenyal dan enak ini dengan saus sesuai dengan selera kita. Saya sih nyajiinnya di plastik dan pakai tusukan sate ya. Biar berasa lagi makan cilok di Indonesia. Kali ini saya nyajiin buat 4 porsi. Jadi saya campur aja cilok daging sama cilok klasiknya. Nusukin ciloknya pun bila perlu dramatis kayak saya, pakai tusukan sate terus satu-satu. Autentik kayak tukang cilok deh pokoknya. Yang plastik kali ini bagian saya, jadi sesuai dengan selera saya. Pakai sedikit saus kacang, terus saus tomat yang sengaja saya impor dari Indonesia. Saus tomat yang kayak di abang-abang bakso, terus saya tambahin kecap juga. Sama sambal yang bahannya cuman cabai rawit direbus dengan sedikit air terus di blender. Cilok dengan modal 10.000 per plastik siap disantap. Aduh, ini makanan bener-bener mengingatkan saya pada zaman sekolah deh. Zaman SD, SMP, SMA, pokoknya makan cilok terus deh. Yang kangen cilok juga, yuk buruan bikin, modalnya nggak banyak dan gampang banget. Sekian resep jajanan legendaris kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Selamat mencoba dan sampai jumpa di vlog berikutnya.